Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar kembali ya anak-anak, walau tetap berada di rumah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima, yaitu tentang penemuan komputer. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Adapun perkembangan komputer sampai saat ini adalah mulai dari tahun 500 sebelum Masehi. Komputer dulu disebut sebagai alat hitung tradisional. Kemudian tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Tahun 1939 komputer listrik dibuat. Tahun 1971 surat elektronik pertama berhasil dikirim atau yang disebut dengan email. Tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk di rumah atau disebut dengan home computer. Tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat, dan sampai saat ini kita, baik anak-anak, guru maupun profesi yang lain, menggunakan komputer sebagai alat untuk bekerja dengan akses internet di dalamnya. Pada dasarnya, komputer ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya dapat mengolah data atau informasi sesuai dengan keperluan kita, kemudian sebagai alat atau mesin hitung untuk membantu segala pekerjaan kita. Namun perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak anak-anak. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, apa saja dampak positif adanya komputer ini? Yang pertama, memudahkan guru untuk mengolah nilai siswa, membuat jadwal, kemudian mengecek kehadiran siswa, dan lain-lain. Yang kedua, mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas. Apalagi memasuki masa pandemi, anak-anak sekarang belajar dari rumah, tentu menggunakan komputer dengan akses internet atau bisa juga dengan HP. Dampak yang ketiga, dapat menambah ilmu dan wawasan semakin luas. Jadi anak-anak bisa mencari secara mandiri ilmu melalui komputer dengan akses internet. Yang keempat, cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi informasi yang anak perlukan bisa dengan cepat didapatkan. Selain memiliki dampak positif, adanya teknologi komputer ini juga memiliki dampak negatif anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, anak menjadi malas menulis karena lebih suka mengetik di komputer atau mengetik melalui HP. Jadi menulisnya agak jarang sehingga tulisannya mungkin agak kurang rapi. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa jadi kecanduan dengan game online sehingga menyebabkan lupa dengan belajar, lupa dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Dampak yang ketiga, berkurangnya melakukan aktivitas sosial karena anak lebih cenderung bermain dengan komputer atau HP yang dimiliki. Nah, anak-anak, saran ibu, bijaklah dalam menggunakan kecanggihan teknologi yang zaman sekarang ini. Gunakanlah HP dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang positif, untuk menunjang atau mencapai kesuksesan anak-anak di masa mendatang. Jangan sampai dengan adanya HP ini anak-anak terjadi penurunan gitu ya. Harus meningkatkan diri dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi supaya kita tidak ketinggalan dari bangsa yang lain. Anak-anak, seperti biasa, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, maka kerjakanlah soal evaluasi berikut ini dengan baik. Putar lagi videonya untuk bisa menjawab soal ini. Ya, kalau sudah nanti kirim lewat WA pribadi. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak.